Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kalau Allah sudah ridho, itu kun fayakun. Allah itu bisa pakai secara teori, bisa pakai logika, tapi juga bisa tanpa logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kita Ustaz Tamuli, rekan-rekan jamaah. Pertama, terima kasih atas beberapa penjelasan yang kita sampaikan kepada kita semua terkait dengan materi hari ini. Namun demikian, mungkin saya minta penjelasan tambahan terkait dengan tadi bicara tentang berbuat baik terhadap orang tua ya dalam hal ini ya. Sementara kan orang tua itu ingin menjadikan anaknya lebih baik daripada orang tuanya, terkhususnya pendidikannya khususnya Ustaz. Tapi di sisi yang lain otomatis orang tuanya didikannya atau ilmunya pasti agak di bawah. Seiring dengan perkembangan, terkadang ada beberapa pendapat yang berlainan berbicara tentang suatu hal, Ustaz. Nah, sehingga menimbulkan katakanlah ini tidak terima, dan orang tua sebagai orang tua karena mungkin ilmunya nggak nyampe, tetapi dia orang tua nih nggak mau nerima juga nih, Ustaz. Gitu. Itu ada sebuah problematika dalam hal ini, bagaimana untuk mensiasatinya dalam hal ini, itu satu ya Ustaz. Yang kedua Ustaz, saya sangat terharu sekali ketika sebagian rezeki kita ini bagaimana kita membahagiakan orang lain ya dalam hal ini. Nah, seperti yang tadi kebutuhan orang lain kita bantu, walaupun kita tidak membantu secara harta benda dalam hal ini, mungkin insya Allah dan mudah-mudahan kepentingannya kita diperlancar, barangkali seperti itu. Kemudian yang saya nggak bingung juga bagaimana merealisasikannya ketika membantu anak yatim, Ustaz. Kan teman-teman ini di masyarakat itu kan kalau ada yang meninggal dunia pasti anak yatim gitu ya. Nah, ini kadang-kadang bingung nih, mohon maaf, kita mau menyayangi anak yatimnya atau bagaimana khususnya dalam hal ini cara menyayanginya, apa sekalian aja gitulah sama orang tuanya dalam hal ini. Ini mohon penjelasan yang supaya kita tidak salah kaprah barangkali Ustaz. Itu aja barangkali Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita masih berkesempatan untuk hadir dalam kajian Thalabul Ilmi yang luar biasa pada malam hari ini. Terkait tadi leverage itu, kalau bahasa sederhana menurut saya, pemahaman saya itu adalah meningkatkan kemampuan atau potensi mengelola aset dan sebagainya. Nah, saya ada cerita sedikit. Ini sebenarnya sudah lama ceritanya nih. Awal saya ketemu Ustaz Tanur ini berawal dari sini. Ceritanya begini. Waktu itu saya pindah ke sini lah, kalau bahasa sekarang orang milenial itu hijrah. Yeah. Saya bukan hijrah, saya cuma pindah kampung gitu. Nah, ketika itu saya di usia yang sudah bukan usia muda lagi, kemampuan saya secara pengetahuan saya secara agama itu sedikit. Saya yakin aja walaupun saya waktu itu kotor gitu ya. Sekarang juga masih kotor. Gitu. Ya Allah, saya ini pengen belajar ngaji, saya ini pengen pesantren, tapi nggak mungkin karena saya udah nikah, udah punya anak. Kan nggak mungkin pesantren gitu kan. Akhirnya saya dalam perjalanan dari masjid di sini tuh pikir pasti saya dikasih sama Allah, saya yakin banget pasti saya dikasih. Cuma nanti ditemuinnya sama siapa saya nggak tahu nih yang tepat gitulah, mau yang bisa. Akhirnya ketika itu ada kajian Asal Ibad kalau nggak salah. Begitu saya keluar masjid Mahatma ini hati saya cek balik gitu. Ya Allah, balik lagi, saya duduk aja di sini, saya nggak kenal juga siapa, aja duduk aja. Nah, dari situ saya yakin pasti Allah ngasih, dan di situ makin kuat motivasi saya tentang dunia pendidikan. Memang saya
senang banget dunia pendidikan, tapi saya orang yang kurang beruntung dalam dunia pendidikan. Saya ingat waktu itu salah satu ulama, ustadz yang kondang juga bilang gini, kalau kamu mau sekolah, kalau kamu mau kuliah, afirmasiin aja, visualisasiin aja, pikirin aja di pikiran kita. Tulis di mana, di undangan tulis, misalnya di Mandani SPD, tulis aja walaupun ke sekolah, padahal nggak boleh itu, sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi afirmasi itu, saya tulis aja di undangan SPD, padahal saya belum tentu kuliah. Sewaktu pulang ngaji di musola bawah itu, saya bilang Pak Ustadz saya pengen kuliah. Emang kamu udah pernah kuliah? Pak Ustadz nggak tahu, kalau saya sekolahnya aja ya berantakan lah gitu kan. Dalam artian, tapi saya ikhtiar. Omongan Pak Ustadz ini saya anggap doa, pasti motivasi. Jadi saya pasti ini yakin banget saya jadi. Bilalah selesai dalam waktu yang singkat, Pak Ustadz saya mau daftar kuliah. Diambil formulir. Saya langsung saya eksekusi hari itu juga saya ketemu Ustadz. Saya mikir, alhamdulillah ya Allah, saya sampai di sini itu bukan karena siapa-siapa nih, pasti karena Engkau ya Allah. Saya sujud syukur di Masjid Ibrija itu waktu itu. Saya alhamdulillah gitu. Saya sampai di sini itu pasti ada asbabnya gitu. Jadi bicara tentang kekayaan dan segala macam itu, saya yakin banget pasti dikasih. Cuman kan kita ini levelnya beda-beda ya Pak Ustadz ya. Dan kita tuh mesti naik sedikit ya, benar kan Pak Ustadz? Naik sedikit. Kalau kita pengen kaya nih, kita siapin dulu wadahnya nih. Jangan kita pengen sebaskom tapi masih dicangkir. Pasti kan luber, nggak asik itu pasti gitu kan. Itu bahasa saya iya, pasti tumpah itu nggak keurus. Tapi kalau kita wadahnya sudah sampai di ember atau di baskom itu pasti kelola, pasti itu menurut saya. Jadi saya dalam keseharian saya itu menemukan hal-hal yang buruk itu yang Pak Ustadz sebut bungkus itu saya udah nikmatin banget gitu. Nah itu pasti dikasih lah gitu. Walaupun ya perjalanan ada turun naik, tapi tetap aja kita eksisnya kuat tentang psikobilah kita kepada Allah itu tinggi banget asli. Kalau Pak Adum ya, dan testimoni atau sharing daripada saudara Iman Dani ya. Baik, saya akan mungkin menjawab dari pertanyaan Pak Adum ya. Memang banyak sekali ya sebenarnya hal-hal yang di dunia ini yang kita mungkin masih banyak yang belum bisa kita lakukan, atau masih banyak juga hal-hal yang belum maksimal ya. Kita punya orang tua ya, orang tuanya pemahamannya mungkin ya zaman dulu ya. Kemudian kita dengan pemahaman sekarang dan mungkin ya secara keilmuan mungkin bisa saja kita lebih tinggi atau lebih banyak gitu. Tetapi yang harus dipahami, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kalau Allah sudah ridho, itu kun fayakun. Allah itu bisa pakai secara teori, bisa pakai logika, tapi juga bisa tanpa logika. Nah, penting keridhaan orang tua di sana. Misalnya ada orang tua maunya gini, anaknya bukan Bu, gini, misalnya diterangkan. Iya, tapi Ibu maunya gitu. Oke deh, saya ngikut Ibu deh. Ya yang penting Ibu senang ya, yang penting Ibu bahagia gitu. Tapi ikutin. Walaupun mungkin dalam tanda kutip kayaknya enggak deh. Nah, di situ nanti keajaiban akan datang juga karena leverage-nya kita tuh leverage yang utama. Kita nggak pakai leverage yang nomor 5, 6, 7, 8, pakai leverage yang nomor satu, orang tua ya. Dan itu ada keajaiban, banyak nanti keajaiban ya. Ketika orang tua sudah ridho ya, kan tadi kan kita ngitungnya kan ngitungan secara logika kita, pemahaman kita. Sementara Allah itu bisa meng-cut tanpa teori, tanpa logika. Nah, kita yang penting adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka kalau ada perbedaan kita ngalah aja. Ngalah. Orang yang ngalah kepada orang tua dan dia ikut pada orang tua, wah Masya Allah itu justru akhlaknya luar biasa dan ilmunya justru banyak itu. Kalau orang yang ngotot kepada orang tuanya ilmunya sedikit. Ilmunya berarti sedikit, belum paham. Oh gitu saja. Iya. Pertama ya. Kedua ya tentang tadi faktor bagaimana ini ada anak yatim ya.
anak yatim istilahnya ditinggal oleh bapaknya berarti kan? Wah, ini sebenarnya pertanyaan menjebak dan ya sebenarnya butuh apa ya istilahnya stempel ya. Butuh stempel atau kekuatan hukum gitu ya. Apa sekalian ibunya aja dinikahin. Gitu kan? Ya biasanya ya seorang istri ya itu satu hal, mereka itu boleh tidak dikasih uang sama kita. Perempuan ya rata-rata ya. Boleh mungkin kurang uang belanjanya atau kurang pemberian kita. Asal kita setia itu udah kebahagiaan. Tapi dikasih uang banyak, dikasih apa, tapi kemudian kita mendua, habis semuanya itu. Itu rata-rata wanita. Jadi makanya kalau kita pengen ini ya udah disantunin, bawa istrinya juga sambil nyantunin bareng. Jangan sendirian aja Pak Adu. Nanti sendirian aja, wah setan bermain. Apa kita nikahin aja nih sama istrinya, ya. Ya dan biasa saya lakukan begitu juga gitu. Bawa istri kita gitu. Ya, kemudian santunin, ya. Kadang yang ngasih istri biarin aja gitu. Biar dia merasakan gitu kan. Nah, itu. Kemudian tentang testimoni Nimandani tadi ya. Ya, memang luar biasa, saya ingat banget pertama kali itu ketemu Nimandani pasca pemilu, apalagi ngitung apa istilahnya waktu itu pilkada DKI ya. Ya selama ini mau ngaji kemana itu, ya udah di Mahatma aja. Ya kemudian seiring dengan waktu kita kan ngajar di bawah juga ya, ikutlah di bawah juga. Ya alhamdulillah karena rajin ya. Nah ini kalau rajin sih insya Allah istiqomah ya, bisa dapat lah. Saya masih ingat banget ketika Niman di awal-awal susah banget, sekarang kan udah kebaca Qurannya. Masya Allah, itu nikmat yang besar itu. Ya, nikmat yang besar adalah kita bisa membaca Al-Quran, bisa berinteraksi dengan Quran dan memahami Quran ayat demi ayat. Masya Allah, itu nikmat yang besar yang wah tak ternilai. Ya. Maka ketika sudah dapat nikmat yang besar, Allah sendiri mengatakan, Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini ayatnya jelas, sering kita baca, sering kita dengar ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang banyak atau nikmat yang besar. Maka fasholli, sholatlah ya kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Kan nikmat Allah kepada kita tuh udah banyak. Nah pertanyaannya, korban kita sudah berapa banyak? Korban itu kan maknanya itu dekat ya, supaya kita dekat sama Allah itu. Cintai anak yatim itu supaya kita dekat sama Allah. Memberikan santunan pada fakir miskin supaya kita dekat sama Allah. Jadi mendekat kepada Allah itu banyak caranya. Santunan kepada anak yatim, fakir miskin, membaca Al-Quran, zikir, ya kan, sholat. Itu adalah wasilah-wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kemudian wasilah-wasilah ini kita sudah lakukan, kemudian leverage pendongkrak dalam hidup kita sudah lakukan, yakin ya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan Wallahu syakurun halim. Allah itu maha mensyukuri dan maha pembalas segala kebaikan. Ya, jangankan Allah, tetangga atau manusia saja. Kita punya tetangga, kita berbuat baik, ngasih makanan, ngasih buah-buahan. Kalau dia ada makanan dan buah-buahan, pasti ada feedbacknya. Kita nggak mau minta balasan, enggak, biarin aja. Itu manusiawi. Kalau saya kebetulan punya tetangga Nasrani ya, Katolik ya. Ya saya biasa sisi manusiawinya itu, ada makanan kita berbagi. Ya benar itu, berbalik itu, ngasih juga. Dari mana-mana bawa makan pasti kita dikasih. Itu hukum alam seperti itu. Makanya berbuat baiklah. Kan di situ ihsan ya. Ihsan ini kalau dalam bahasa etos kerja itu disebut dengan profesional. Ihsan, profesional itu apa? Ya dilihat pimpinan atau enggak, melakukan. Iya. Tanggung jawab, kemudian ya seikhlasnya karena Allah aja udah. Profesional itu begitu. Ya. Pekerjaan kalau belum selesai itu enggak enak gitu.
Itu proporsional tuh. Ihsan itu begitu. Engkau seakan-akan melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, Allah melihatmu. Kalau diperhatikan Allah, ya nggak mau macam-macam kan? Nah itulah ihsan itu. Anta budallah ka'annaka yarak, fa ilam takun taraka, fa innallaha yaraka. Itu. Jadi engkau seakan-akan melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah itu ihsan. Oh jadi aplikasi ihsan itu adalah tadi, dia benar-benar serius dalam bekerja, dalam beribadah, dalam melakukan apapun, udah karena Allah aja. Kalau itu sudah dilakukan oleh kita, otomatis yang gaji itu Allah. Yang gaji Allah itu. Kalau sudah yang gaji Allah itu, masya Allah dah. Kurang dari sini Allah akan tambahkan dari tempat lain. Ya, nah ini barangkali sebagai tambahan sedikit dari pertanyaan teman-teman tadi. Baik, cukup ya mungkin ya. Walaupun hujan, selesai hujannya, ya selesai juga materinya. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.